Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita rasa takut ketika kita berada di hadapan orang banyak maupun sendirian. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menerima kebenaran baik dalam keadaan ridho maupun tidak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak terputus dan kita memperoleh qurrata a'yun, penyejuk mata di tengah-tengah keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan pembahasan dari buku Mahabbah yang secara bahasa itu artinya cinta. Ini ada dua bagian, ada dua sumber penting, yaitu yang pertama membahas tentang kata cinta, dari cinta pada Allah, cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada orang tua, pada kerabat. Lalu yang saat ini kita dalami adalah ada suami dan istri, dan selanjutnya itu ada terhadap rakyat, penguasa, kepada sama manusia, sampai bagaimana hubungan kita dengan non muslim. Lalu di bagian kedua dari buku ini kita akan melihat apa dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan kaidah-kaidah cinta yang beliau sebutkan, dan bagaimana fitnah cinta yang terjadi di tengah-tengah manusia, bisa awalnya dari pandangan, kemudian dari hal yang lainnya sampai dibenarkan dengan kemaluan. Nah, kali ini kita lihat, sudah kami bahas kita sebagian dari pembahasan mencintai antara suami dan istri. Kita lihat dari halaman 39 terlebih dahulu. Di ayat yang pertama yang disebutkan dalam buku ini, Allah perintahkan untuk berbuat baik, bermuamalat, bertingkah laku baik dengan pasangan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istri kalian secara patut. Bergaulah dengan istri kalian bil ma'ruf, secara patut. Bil ma'ruf di sini kalau dari sisi batasannya, syariat tidak membatasi. Artinya tidak memberikan ketentuan suami harus jadi seperti apa, dia memberikan nafkah gimana, cara dia itu berbicara seperti apa, keseharian dia dengan istrinya bagaimana, ketika meringankan istri juga seperti apa, tidak diajarkan di sini. Maka kalau syariat tidak memberikan batasan tertentu, akan kembali kepada ketentuan kebiasaan atau standar masyarakat. Ya, kebiasaan atau standar masyarakat. Misalnya dari sisi nafkah yang pernah kita sebutkan, nafkahnya besarnya bagaimana, maka tergantung keadaan, kemampuan suami seperti apa, terus apa yang dia mesti berikan dari sana pangan papa, itu sesuai dengan masing-masing. Terus di ayat lanjutannya, dari ayat 19 ini, fa in karihtumuhunna fa asa an taqrabu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Bila kamu tidak menyukai mereka, yaitu istri, fa'asa atau prausya'an, jika ada sesuatu yang tidak engkau sukai, maka bersabarlah. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Jika kamu mau bersabar, maka di balik itu ada kebaikan yang banyak. Maka salah satu kesimpulan dari potongan ayat ini adalah kiat dalam membangun rumah tangga itu banyak-banyak sabar, S-A-B-A-R. Karena bisa jadi kita dapati pasangan yang tidak sempurna dari sisi tingkah lakunya dan hal-hal lain. Lalu firman Allah lagi surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislu alladzi 'alaihinna
ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Walirijali alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki, suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka. Ini juga di sini disebutkan wanita juga punya hak sebagaimana suami juga punya hak di sini. Lalu di halaman 40-41 ada hadis dan terjemahannya. Ini perintah untuk berbuat baik kepada pasangan. Istausu bin nisa'i khaira. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Bagaimana ini dari tengah? Perlakukanlah para wanita dengan baik, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhila a'lahu. Tulang rusuk itu, adapun bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian a'lahu, atasnya. Fa inda dhahabta tuqimu kasartahu. Jika engkau berusaha meluruskannya dengan paksa, ia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waz. Jika berusaha meluruskan dengan paksa, ia nantinya akan patah. Fastausu bin nisa. Dan jika dibiarkan begitu saja, ia akan tetap bengkok. Tadi ya, jika meluruskannya dengan paksa maka akan patah. Jika dibiarkan begitu saja maka akan bengkok. Maka dari itu berlaku baiklah terhadap para wanita. Nah, di hadis berikutnya juga kandungannya sama. Nah, sekarang bisa lihat di halaman 42. Ini kaidah memahami kekurangan. Kalau kelebihan sudah fine-fine saja, tidak ada masalah. Sekarang kaidah memahami kekurangan. Nabi SAW mengajarkan agar tidak menilai pasangan hanya dari satu sisi, dari sisi kurangnya saja. La yafraq mu'minin mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki membenci pasangan yaitu istrinya, seorang mukminah, jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, tentu ada akhlak lain darinya yang membuatnya ridha. Kebalikannya juga sama. Tadi dari sisi apa? Suami. Kalau dari sisi istri gimana, Bu? Sama enggak? Suaminya ada sisi kurangnya, Bu? Ibu. Suami ibu kayak malaikat atau kayak Nabi Muhammad atau kayak Abu Bakar, kayak Umar, Utsman, Ali gitu loh. Ya pinginnya. Tapi qadarullahu ma syaa fa'al. Ya qadarullahu. Dapatnya kayak gini. Sama, kebalikannya juga sama. Kalau dari sisi pandang suami menyikapi istrinya, istri juga melihat suaminya seperti itu. Nah, sayangnya masih banyak suami yang menuntut kesempurnaan dari istrinya. Sama juga kebalikannya, Bu. Istri menuntut kesempurnaan dari suaminya. Kamu kok nggak tahu perasaan saya sih? Ya, ketika digabungkan gimana? Apa perlu diketahui semua? Padahal kesempurnaan itu mustahil diraih. Dan menuntutnya justru menjadi sebab pertengkaran. Nah, karena ingin perfect terus, akhirnya adanya pertengkaran dan hilangnya kenikmatan berumah tangga. Makanya kan tadi Abu Sa'ad ingatkan bahwa idhab tuqimu akasata wa kasura qalaquha. Dan jika ingin meluruskannya, engkau akan matakan itu maksudnya menceraikannya. Jadi kekurangan itu tidak mesti selamanya diselesaikan dengan cerai, dengan berpisah. Kekurangan itu tidak mesti diselesaikan dengan cerai, dengan berpisah, karena masih bisa diperbaiki, masih bisa diluruskan. Maka semestinya suami berlapang dada, memaafkan kesalahan yang tidak melanggar agama dan kehormatan. Sebaliknya suami juga dituntut untuk menunaikan hak istri, hak-haknya dipenuhi selama masih jadi istri, yaitu nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya.
Kembali nafkah itu pada 3 hal pokok dan turunannya. Sudah kami jelaskan kemarin, sandang, pangan, papan. Istilah ini kita pakai dalam syariat juga. Maka ada nafkah kalau mau dibagi, ada yang sifatnya wajib dari suami, dan yang kedua itu hak suami. Saya ulang, ada nafkah yang sifatnya wajib dari suami, berarti dia wajib tunaikan. Ini berarti kewajiban suami kita sebagai. Terus yang kedua ada nafkah yang sifatnya hak suami. Hak suami berarti pilihan dia. Kalau yang jadi kewajiban suami kembali ke sandang, pangan, papan, turunannya. Sandang kaitannya dengan apa? Pakaian. Pakaian yang wajib bagi perempuan apa, Bu? Dia menutup aurat. Itu kalau di luar rumah. Dalam rumah ya dia pakai normal. Terus sandang pangan, pangannya berarti terpenuhinya makanan di situ. Terserah nanti dia mau suruh istrinya masak, nanti dia siapkan untuk belanjanya, atau sudahlah belanjaannya GoFood aja terus tiap hari, nggak masalah juga.